kota saya sebenarnya peraturan yang dikeluarkan tidak terlalu ketat. Jadi kami disarankan untuk tetap berada di rumah dengan kesadaran bahwa tindakan kami juga bisa membahayakan orang lain. Seandainya kami tertular virus tanpa gejala dan kami bisa menjangkitkan itu kepada orang lain. Jadi hal itu selalu disampaikan lewat televisi, lewat radio, tapi kehidupan toko-toko pakaian, toko-toko besar di kota itu semua ditutup. Restoran-restoran besar semua ditutup, kecuali ada modus delivery. Mhm. Tetapi tempat-tempat belanja barang-barang penting masih tetap dibuka. Mhm. Kalau untuk daerah lain begitu di Jerman, seperti apa, proses ataupun mungkin peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah di daerah lain? Misalnya di daerah, Bayern atau kita kenal sebagai Bavaria di Indonesia, peraturannya lebih ketat. Jadi polisi lebih ketat mengawasi orang-orang yang jalan-jalan di luar, itu karena angka infeksi di Bayern adalah yang tertinggi di Jerman, dan Bayern terletak di perbatasan ke Austria, ya, sehingga mereka ingin menghindari, eee, impor infeksi yang lebih besar karena kebanyakan kasus yang terjadi di Bayern adalah kasus impor, apa yang disebut kasus impor. Dan di satu daerah yang pertama kali memberlakukan kebijakan lockdown, sekarang sudah diperlonggar karena tingkat infeksi di daerah itu sudah di bawah, sudah turun. Jadi ada kebijakan sesuai dengan data-data dan statistik yang didapat di daerah itu. Mhm. Berbicara soal Jerman tentunya tidak bisa lepas dari Uni Eropa. Kita tahu bahwa solidaritas negara-negara Uni Eropa sangat solid begitu karena Jerman mengirimkan bala bantuan kesehatan ya, kepada negara-negara yang berada di Uni Eropa seperti Italia dan juga negara lainnya. Seperti apa sebenarnya koordinasi dan juga tentunya saling membantu begitu antara negara-negara di Uni Eropa. Sebenarnya bantuan apa yang diberikan? Kabarnya juga ada pasien yang ditransfer ke Jerman. Ya, itu betul. Jadi sebenarnya yang penting yang harus dimiliki oleh negara-negara adalah data-data, fasilitas apa yang ada di negara lain. Sehingga ketika Italia mencapai puncak penyebaran infeksi dengan pasien yang begitu banyak, tentu tidak cukup fasilitas dan tidak cukup tenaga kesehatan untuk merawat pasien-pasien yang gawat. Dan kalau diketahui bahwa di Jerman masih ada fasilitas yang belum digunakan, maka Jerman bisa menampung pasien-pasien yang paling gawat, ya. Dan Jerman sudah menampung pasien-pasien dari Italia, juga dari Perancis pada saat tingkat penyebaran infeksi itu mencapai puncaknya dengan begitu banyak orang yang harus dirawat dan begitu banyak orang sakit parah. Pada saat situasi itu mereda, satu negara sudah bisa mengendalikan tingkat penyebaran infeksi sehingga fasilitas kesehatannya mampu menanggulangi. Tapi kalau orang yang terinfeksi itu terlalu banyak sekaligus, maka semua negara juga akan kewalahan menghadapinya. Jadi pertukaran data ini sangat penting di Eropa. Fasilitas apa ada di negara lain. Ini juga termasuk peralatan kesehatan yang kita harus saling tahu, misalnya Prancis dan Jerman menukar informasi dengan baik tentang fasilitas kesehatan dan alat kesehatan yang masih Mhm, ada di negara lainnya. Hingga pada mhm. saat ventilator dibutuhkan, kita tahu di negara lain masih ada barang-barang.